Pergi ke gereja, saya tidak menikmati apa yang ada atau ibadah di gereja itu. Ya, saya tidak merasa nyaman, saya tidak merasa memperoleh sesuatu yang begitu di hati saya itu tidak begitu kena, Pak. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, kita akan bersama-sama membahas dan meluruskan seorang mualaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hal yang perlu saya bahas di dalam video kali ini adalah terkait seorang mualaf mengatakan ketika ia ibadah di agamanya yang lama dulu, ia mengatakan ia tidak dapat apa-apa dan ia tidak merasakan apa-apa. Nah, saya katakan kembali bahwa terkait ia menjadi seorang mualaf, itu adalah hak semua orang. Dan itu bukan menjadi masalah bagi saya. Nah, kalau ada hal yang ia sampaikan tidak sesuai dengan iman kekristenan, maka saya punya hak untuk meluruskannya. Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sejak kecil hidup di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Pernah waktu kecil saya diajak tetangga saya yang juga seorang takmir masjid untuk masuk Islam, tapi saya izin kepada orang tua saya waktu itu saya tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya dari kecil itu dorongannya sudah mau pengen masuk Islam. Iya. Nah, setelah itu saya semakin dewasa, saya pergi ke gereja, saya tidak menikmati apa yang ada atau ibadah di gereja itu. Ya, saya tidak merasa nyaman, saya tidak merasa memperoleh sesuatu yang begitu di hati saya itu tidak begitu kena, Pak. Tapi saya tetap bertahan karena ya saya masih menghormati orang tua saya. Ini masuk Islam itu apa, Pak, yang Ya, saya ingin hidup sesuai jalan Allah. Kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama. Nah, tanggapan saya terkait apa yang ia sudah sampaikan, yang pertama, sebenarnya si mualaf ini tidak paham dan tidak mengetahui esensi ibadah di dalam kekristenan yang sebenarnya. Makanya ia tadi berkata, ia tidak merasakan apa-apa, ia tidak dapat apa-apa. Sebab ketika kita beribadah, kita sedang menyembah, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, ibadah tidak berbicara tentang ritual yang dikerjakan hanya rutinitas saja, tanpa tidak mengerti maksud dan tujuannya. Jadi, datang ke gereja bukan hanya duduk, diam, habis itu memuji Tuhan, habis itu dengar firman, tetapi hati dan fokus kita nggak tertuju kepada Tuhan, maka ibadah yang kita kerjakan itu hanya bersifat ritual dan rutinitas saja dan hanya absen muka saja. Dan ini hal yang tidak boleh kita kerjakan di dalam ketika kita beribadah. Yang ketiga, Roma 12 ayatnya yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, ketika kita beribadah, seharusnya hati atau keseluruhan aspek kehidupan kita hanya tertuju untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan ketika kita beribadah. Yang keempat, sebelum kita beribadah, seharusnya di rumah kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita ketika kita mau pergi ibadah ke gereja. Sehingga ketika kita beribadah, memang kita merasakan damai karena tujuan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin apa yang kita buat itu ketika kita mempersiapkan semua, Tuhan juga senang. Jadi tidak hanya menjadi rutinitas semata. Dan yang kelima,
Bagi orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya ibadah itu adalah ucapan syukurnya ketika ia menyembah, ketika ia memuji Allah yang ia sembah itu. Jadi bukan menjadi sebuah paksaan dan tidak menjadi sebuah hal yang sangat ditakutkan ataupun menjadi hal yang sangat sulit di dalam kehidupannya untuk ia kerjakan. Saya rasa cukup sampai di sini video ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.